Setelah itu setelah sarapan atau minum susu atau yang biasa dia makan nasi, bawa nasi, yang biasa roti aja, terus bersama-sama di sini sambil menunggu teman-temannya kumpul gitu. Lalu jam 8 turun ke bawah untuk berbaris gitu ya, berbaris terus main bebas, main sepeda, main outdoor lah ya. Mulai setengah 9 baru kembali lagi ke kelas. Jadi di atas itu ada ruang tidur dan ada ruang stimulasi. Ruang stimulasinya itu maksudnya ruang belajar gitu, ruang belajar dan bermain di situ. Memang kendalanya kan kita variatif ya, umurnya dari 2 sampai 5 tahun. Jadi kegiatannya pun juga memang sesuai dengan usianya. Cuma memang kegiatannya itu ketika misalnya menjiplak jari ya, untuk yang masih usia 2 tahun masih sesuai dengan tahapannya lah gitu. Kalau yang udah 4 tahun kan diupayakan menjadi suatu bentuk yang menarik gitu. Lalu setelah KBM selesai biasanya main bebas dulu gitu sambil menunggu persiapan makan siang. Setelah makan siang sholat zuhur berjamaah, lalu ini tidur siangnya sampai jam 3. Nah, terkait dengan makanannya sendiri itu disiapkan oleh kita atau dari orang tua? Itu dari sekolah, catering ya. Catering. Makan siang, makan hampir semuanya pada catering ya. Catering. Dari jam berapa tadi? Dari jam 7 sampai jam 5. Jam 5. Jadi hanya makan siang dan makan sore. Kan di situ ada yang umur 5 tahun nih. Iya. 5 tahun masuk ke TKB dulu, terus udah gitu. Ada yang sekolah dulu baru daycare. Ada juga yang usia 4 tahun, maksudnya 4 tahun. Nah, itu dia usia 4 tahun itu nanti dia udah daftar di TK kami untuk tahun ajaran besok, nanti pulangnya daycare. Kadang kan orang tua masih merasa kalau mau bermain sama aja lah dengan daycare, jadi belum mau sekolah pas saat usia 3 tahun gitu. Jadi pas udah usia TKA baru dia Kalau boleh tahu nih Bu, untuk biayanya berapa sih? Biayanya itu ada paket 1 bulan 1.650.000. Terus paket harian ada 150.000 Per hari berarti per hari. Bisa per hari. Per harian. Jadi ada bulanan, ada harian. Kalau paket bulanan 1.650.000. 1.600.000. Lebih murah ya kalau itu. Saya hanya jadi kita kebetulan kelas sekolahnya sebenarnya harusnya berbeda ya, karena NPSN-nya kan berbeda. Tapi kebijakan pengurus masih nanti deh mungkin di 2022 lah gitu ya. Gitu. Buniken masih sanggup pokoknya. Selama Buniken masih sanggup. Selama Buniken masih sanggup kata yayasan orang popo. Berarti ya, saya di playgroup ya saya juga gitu ya. Saya terus terang ya, daycare tuh benar-benar sebenarnya detail banget, harus benar-benar fokus. Makanya saya sebenarnya juga, sedangkan TK KB, TK sekolah penggerak aja kan harus tahunya berbeda. Kita harus kontrol untuk ini bagaimana media-medianya, yang sampai di bilang merdeka bermain tapi kita nggak fasilitasi dengan benar-benar yang anak bisa bebas, merdeka, atau mungkin ya sesuai lah dengan ini gitu, yang paradigma yang udah kita ini. Kalau daycare-nya terus terang untuk KBM-nya tuh masih saya belum terlalu ketat gitu, masih karena kan agak ini juga ya, sebenarnya tenaga kurang tuh, saya ada 15-an, jadi saya nggak terlalu menuntut harus seperti apa gitu. Jadi kadang-kadang FPPH-nya yang buat adminnya, TU-nya, jadi tinggal pokoknya lebih fleksibel lah. Ya yang penting anak-anak terkondisikan lah, aman, yang penting itu. Karena lagi ini yang 1 yang 2 tahun dia mau susu Kan judulnya memang tempat penitipan anak. Harus bisa kita satu guru mungkin 2 ya. Juga pegang 2 anak ya. Iya, tapi juga ya kan ini kan juga baru waktu kemarin itu sudah lumayan banyak tuh
terus kan pandemi kan kita benar tutup ya. Terus mulai lagi dari sedikit terus sekarang alhamdulillah udah yang lama-lama dikabarin lagi, tapi tenaganya belum, karena agak sulit nyari yang sampai jam 5 gitu. Full time ya Bu ya. Itu biasanya kalau daycare itu tenaga pendidiknya dari lulusan apa? Kalau yang gurunya S1, guru itunya S1 PAUD, terus guru pendampingnya itu masih SMA ya, tapi waktu itu udah ikut diksar. Babysitter mungkin ya? Enggak. Ya seperti itulah gitu ya. Terus kalau yang OB-nya ya SMP. Tapi itu yang S1 PAUD datanya masuk ke daycare apa ke TK? Ke daycare. Oh, Apa tetap sih yang ke membuat dia daycare. mau dapat serti? Tetap dapat Bu. Oh, bisa dapat. Jadi guru senior lah dari kami dibagi tugas gitu. Dia kan pegang TK sama KB. Berarti kan tetap datanya masuk Dapodik TK kan? Bisa. Iya. Oh berarti Dapodik TK. ada guru daycare dimasukkan tetap ke Dapodik yang TK ya. Betul. Karena S1 PAUD. S1 PAUD, iya, saya. Dia bisa komunikasi dan Iya, hanya bahasa dia juga. istilahnya untuk kewajiban secara internnya di sana. Kalau dia di datanya masuk ke daycare nggak bisa serti, kasihan. Kan dia udah S1 PAUD ya. Iya. Dan daycare kan sebetulnya memang butuh itu gitu kan, yang betul-betul memahami tahap perkembangan anak ya. Iya, betul. Ya memang sih ya apa namanya untuk daycare ya seperti itulah gitu. Yang pendamping itu lagi saya mau suruh kuliah gitu ya, jadi dia bisa untuk menyeimbangkan. Sama ini bergantung pada yang S1 PAUD itu. Tadinya dia di TKA, terus karena daycare ya urgent juga lah gitu kan. Kadang-kadang kita murid dari daycare tuh tabungnya. Sebetulnya itu tabungan sebetulnya. Iya, karena murid langsung Karena naik ke rata-rata atas. ya pasti iya. kesini. Pasti baliknya ke sini-sini juga. Iya. Lanjutkan Di sini dia tempatnya melanjutkan. strategis. Iya. Nah, Karena kan ini di perumahan ini juga ya. Biasanya juga anaknya sudah nyaman dengan lingkungan sekolahnya kan ya, jadi mereka tinggal Iya, melanjutkan ya. nah sekarang saya tertarik. Apa mau lihat dulu gitu? Boleh lihat dulu yuk. Intinya sih kita sharing ya di sini. Iya, Bu. Nanti kalau ada masukan-masukan mohon diberikan ke kita juga Buni. Misalnya Buni kan Kayaknya lebih banyak kita yang dikasih Saya masukan ini. saya tuh kalau daycare saya belum. Iya. Iya. Kalau untuk merekrut gurunya sendiri itu bagaimana? mereka guru Pengetesannya gitu. tetap sih Selain ada interview kan ada. selain kan tentang kepautan gitu ya. Terus juga yang penting kalau daycare itu sabar gitu. Sabar, terus jujur gitu ya. Terus ada wawancara sama Al-Islam itu karena kan kita mengajarkan doa sehari-hari yang minimal dia bisa baca Iqra gitu. Untuk yang umur ini ya, mungkin 2 tahun sampai 5 tahun ya. Iya. Kalau usia sih kita maksimal rekrut tuh 40 ya. Ya kalau buat guru tuh 35 Apa itu? Usia. 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 Untuk guru Usia ya dulu. usia. Tapi kalau untuk yang pendamping atau ini sih bisa. Maksimalnya 35. Untuk daycare sendiri Bun, kan saya lihat di ininya fokusnya Montessori ya. Untuk kita sih sebenarnya awalnya itu sentra gitu Oh. ya. Terus sekarang ini lebih ke mengarahnya kalau di daycare itu sih kelompok. Tapi Oh, bukan kelompok, lebih ke tapi lebih kelompok. kepada yang mereka belajar itu. Jadi kita sediakan beberapa spot ini. Cuma anak-anak pokoknya diberi ke inilah kedewasaan sesuai dengan apa yang dia mau buat gitu. Karena kemarin saya lihat sempat baca sedikit ya, untuk basicnya ada Montessori-nya juga. Apa untuk fokus tetap berfokus di situ juga untuk daycare-nya atau dicampur dengan kegiatan yang lain? Kita lebih kepada kegiatan yang lain juga sih Iya, ya. Kalau yang lain. Montessori kan dia kan hanya sesek lebih aktif sensori motor ya. Iya. Tapi kalau ini seperti kegiatan awalnya sentra itu sih. Cuma sekarang di kelasnya itu lebih pada sentra sih ya. Pertama kalau sentra balok baru dia
pinjam ruangan TK gitu. Tapi kalau seni Sendiri terpisah. satu. Kalau Montessori asli itu kan memang harus pakai perangkatnya Montessori. Iya, khusus. Jadi nggak, kalau yang kita istilahnya mengadopsi Montessori itu memang harus betul-betul pakai APE yang mereka siapkan gitu, Iya. karena udah ada ininya sendiri, indikatornya apa untuk setiap APE yang mereka punya. Betul. Gitu. Jadi makanya saya juga nggak berani kita pakai Montessori enggak, tapi secara mindset Montessori di mana anak memilih kegiatan yang dia sukai sendiri, lalu dari awal dia amati, dia kerjakan sampai terakhir dia rapikan lagi gitu. Itu kan tahapannya. Jadi kita mengambil filosofinya. Jadi kalau untuk alatnya belum. Belum. Jadi nggak bisa kita bilang bahwa ini mengadopsi Montessori gitu. Jadi ya Karena yang Montessori aja belum tentu Montessori asli. Iya banget, benar-benar dengan Montessorinya ya. Masih banyak yang memang ini aja combine gitu. main itu ya. Yang aku bilang tadi, jadi kita memang gabungan dengan bukan hanya Montessori lah, jadi filosofi yang lainnya juga kita masukkan gitu. Ya, kita mau coba lihat dulu, baru lanjut wawancara. Sejarah bermain dengan teman, ketika ada teman yang menyapa dia tidak, karena kan dari jam 7 sampai jam 5 kan lumayan lama. Kalau dia dibiarkan misalnya dengan dirinya Saya sendiri jadi kan rumah akan kedua. kesulitan juga gitu ya. Karena kalau sekolah kan biasanya Justru jadi yang pertama. Biar nyampe rumah tidur. mamanya udah nggak tahu ya, udah nggak ada waktu buat main lagi. Nanti akan menjadi terbiasa ya, maksudnya Iya, jadi tanpa harus bantuan orang tua atau neni atau pembantu mungkin ya. Iya, jadi Jadi supaya mungkin prioritasnya agar anak menjadi mandiri ya. sosialisasi mandiri itu sih yang diutamakan, baru untuk hal-hal lain itu terkait dengan simulasi di kelas. Nah, kalau saya mau nanya yang spesifik Bu Niken, spesifik ketika saya untuk menstimulasi kemampuan bahasanya bagaimana Bu? Kalau bahasanya, ya. lagi main digangguin tuh. Gangguin bilang kakak jangan ganggu aku ya gitu. Jangan ganggu. Kalau maksanya bilangnya aku maunya ganggu aku. Jangan dong, aku kan nggak nyaman bilang. Aku nggak nyaman. Ini belum dijemput ya Bun? Aku nggak nyaman. Ini mah anaknya guru. Anak buahnya si Hati. Anak buahnya Hafiz. Bu, ayo Bu lanjutin Bu yang kemampuan berbahasa Bu. Iya, kemampuan berbahasa itu biasanya dengan kegiatan pertama guru bercerita di awal kegiatan ya. Kita sering dilakukan dulu dapat, lalu ada tanya jawab seperti itu. Terus di saat mau tidur ada kegiatan bercerita juga untuk mendongeng gitu ya. Dan di akhir kalau di akhir sih lebih kepada apa ya, pengenalan kartu kata, angka, huruf gitu dengan kartu-kartu atau media yang ada seperti itu. Ini kan bahasa dari kemampuan bahasa aktif dan bahasa reseptifnya itu sih berusaha distimulasi ya, walaupun dengan variatif usia seperti itu. Tapi kalau untuk usia yang 2 sampai 4 tahun lebih kepada tanya jawab, komunikasi gitu, komunikasi. Kan lagi digangguin tuh. Jangan ya, komunikasi lisan gitu. Tapi kalau yang udah 4-5 tahun kan ada beberapa tuh, ada 3, kalau 1 dari main kartu kata, main kartu huruf, itu bahasanya. Saya angkat yang bercerita aja, kayak lebih banyak yang berceritanya tuh ya. Iya. Dari tidur juga Mau tidur cerita bercerita. lagi ya. Jadi saya angkatnya melalui metode bercerita. Lalu Bu Niken, kalau untuk aspek kognitif untuk anak usia yang 24 tadi, itu kegiatannya apa saja? Untuk kognitif
Ini lebih ke ada kegiatan klasifikasi ya, pengenalan warna, lalu juga untuk persiapan motorik halusnya ya, kayak saya main Play-Doh, membentuk dari Play-Doh ya gitu ya. Lalu mengenal yaitu angka dari kartu-kartu atau mungkin konsep bilangan. Biasanya sih ada piring angka, nanti anak mengisi dengan tutup botol, dengan atau batu-batuan seperti itu. Tergantung dari dia ketika di sentra bahan alam mungkin dengan batu-batuan gitu ya, karena alat-alatnya ada di sini. Tapi kalau misalnya pas ke sentra balok dia ada geometri juga seperti itu. Ini kalau berceritanya biasanya menggunakan apa boneka? Buku sama boneka ini aja sih, Boneka tangan. boneka tangan. Kegiatan apa Bu yang dari kognitif tadi yang paling anak-anak senangi gitu Bu? Yang paling disenangi sih kalau ini klasifikasi dan bilang Bilang ya biasanya. Atau meronce sesuai dengan pola gitu ya. Senang. Kalau untuk kegiatan agama moralnya itu apa aja dilakukan? Agama dan moral biasanya anak dibiasakan untuk mengucapkan salam ya, terus juga murojaah, hafalan doa dan surat pendek, terus Yang tadi itu ya, terus juga ada penguatan ikro, bermain puzzle yang lebih ke sejarah, bermain dengan teman, ketika ada teman yang menyapa dia tidak, karena kan dari jam 7 sampai jam 5 kan lumayan lama. Kalau dia dibiarkan misalnya dengan dirinya Saya sendiri jadi kan rumah akan kedua. kesulitan juga gitu ya. Karena kalau sekolah kan biasanya Justru jadi yang pertama. Iya. Biar nyampe rumah tidur. Mamanya udah nggak tahu ya, udah nggak ada waktu buat main lagi. Nanti akan menjadi terbiasa ya, maksudnya Iya, jadi tanpa harus bantuan orang tua atau neni atau pembantu mungkin ya. Iya, jadi Jadi supaya mungkin prioritasnya agar anak menjadi mandiri ya. sosialisasi sama diri dulu sih yang diutamakan, baru untuk hal-hal lain itu terkait dengan simulasi di kelas. Nah, kalau saya mau nanya yang spesifik Ken, spesifik ketika saya untuk menstimulasi kemampuan bahasanya bagaimana Bu? Kalau bahasanya, ya, Kita lagi main digangguin tuh. gangguin bilang kakak jangan ganggu aku ya gitu. Jangan ganggu. Kalau maksanya bilangnya aku maunya ganggu aku. Jangan dong, aku kan nggak nyaman, bilang aku nggak nyaman. Ini belum dijemput ya Bun? Aku nggak nyaman. Ini mah anaknya guru. Anak buahnya si Hafiz. Anak buahnya Hafiz. Nah, Bu ayo Bu lanjutin Bu yang kemampuan berbahasa Bu. Iya, kemampuan berbahasa itu biasanya dengan kegiatan pertama guru bercerita di awal kegiatan ya. Saya sering dilakukan dapat, lalu ada tanya jawab seperti itu. Terus di saat mau tidur ada kegiatan bercerita juga untuk mendongeng gitu ya. Dan di akhir kalau di akhir sih lebih kepada pengenalan kartu kata, angka, huruf gitu dengan kartu-kartu atau media yang ada seperti itu. Ini kan bahasa dari kemampuan bahasa aktif dan bahasa reseptifnya itu sih berusaha distimulasi ya, walaupun dengan variatif usia seperti itu. Tapi kalau untuk usia yang 2 sampai 4 tahun lebih kepada tanya jawab, komunikasi gitu, komunikasi. Kan lagi digangguin tuh. Jangan ya, komunikasi lisan gitu. Tapi kalau yang udah 4-5 tahun kan ada beberapa tuh, ada 3, kalau 1 dari main kartu kata, main kartu huruf, itu bahasanya.
saya angkat yang bercerita aja, kayak lebih banyak yang berceritanya tuh ya. Iya. Dari tidur juga Mau tidur bercerita. cerita lagi ya. Jadi saya angkatnya melalui metode bercerita. Lalu Bu Niken, kalau untuk aspek kognitif untuk anak usia yang 24 tadi, itu kegiatannya apa saja? Untuk kognitif ini lebih ke ada kegiatan klasifikasi ya, kenalan warna, lalu juga untuk persiapan motorik halusnya ya, kayak saya main Play-Doh, membentuk dari Play-Doh ya gitu ya. Lalu mengenal yaitu angka dari kartu-kartu atau mungkin konsep bilangan. Biasanya sih ada piring angka, nanti anak mengisi dengan tutup botol, dengan atau batu-batuan seperti itu. Tergantung dari dia ketika di sentra bahan alam mungkin dengan batu-batuan gitu ya, karena alat-alatnya ada di sini. Tapi kalau misalnya pas ke sentra balok dia pengenalan geometri juga seperti itu. Ini kalau berceritanya biasanya menggunakan apa Bu Nik ya? Buku sama boneka ini aja sih, Boneka udah tangan. boneka tangan. Kegiatan apa Bu yang dari kognitif tadi yang paling anak-anak senangi gitu Bu? Yang paling disenangi sih kalau ini ke klasifikasi dan bilang Bilang ya biasanya. Atau meronce sesuai dengan pola gitu ya. Senang. Kalau untuk kegiatan agama moralnya itu apa aja dilakukan? Agama dan moral biasanya anak dibiasakan untuk mengucapkan salam ya, terus juga murojaah, hafalan doa dan surat pendek, terus Yang tadi itu ya, terus juga ada penguatan ikro, bermain puzzle yang lebih ke